Shalom, sahabat GPB. Kembali lagi kita dalam program Night Call GPB. Pada saat ini bersama saya, Pendeta Joshua Hendrickson Siregar. Dan saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Gibeon Rumbai, Pospelkes Agape Kempas Jaya. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang telah membersamai kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Hingga malam hari ini ya Tuhan, ketika kami akan beristirahat, bahkan sebagian dari kami masih beraktivitas, kami mau membaca firman Tuhan, kami memohon kepadamu ya Allah, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mendalami dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan dalam segala kegiatan dan aktivitas kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-41, ayat ke-46 hingga ayat yang ke-49 yang menyatakan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai-sampai orang berhenti menghitungnya, karena sudah tidak terhitung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita, setiap pribadi lepas pribadi yang mau merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan di hari ini akan berdampak dalam kehidupan kita di masa yang datang. Dan kehidupan kita di masa kini juga tentunya berdampak dari segala hal yang kita lakukan dan keputusan yang telah kita ambil di masa lalu. Sejarah ada di masa lalu, masa kini adalah proses untuk menuju masa depan yang masih menjadi misteri. Tema kita pada malam hari ini ialah bijak hari ini, sejahtera di masa depan. Mau memberikan gambaran secara sederhana bagi kita, bahwa apa yang kita lakukan di hari ini tentunya akan membawa dampak akan kehidupan kita di masa yang mendatang. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 41 menggambarkan seorang tokoh bernama Yusuf yang hadir dalam kehidupan di Mesir. Ya, pada saat ini dalam bacaan kita mendapatkan sebuah jabatan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop kita ialah Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir. Hal ini ia dapati ketika ia boleh menafsirkan mimpi dari Raja Mesir yaitu Firaun. Dari hasil ia menafsir, ia mengambil sebuah strategi untuk kehidupan orang-orang di Mesir secara khusus dalam kehidupan kerajaan di Mesir untuk menyimpan hasil dari ladang-ladang mereka selama 7 tahun, karena setelah dari 7 tahun itu, mereka akan mengalami kekeringan juga selama 7 tahun. Kita dapat merenungkannya atau membacanya nanti dalam bacaan Sabda Bina Umat dan Perenungan Night Call dan Morning Call. Secara khusus nanti di ayat 54 dikatakan, mulailah 7 tahun kelaparan itu datang. Apa yang dilakukan Yusuf di hari ini memberikan gambaran bahwa ia melakukan dengan penuh kebijakan, dengan penuh hikmat. Dikatakan di ayat ke-46, Yusuf berumur 30 tahun. 30 tahun dalam konteks kita saat ini adalah usia yang produktif untuk berkarya, untuk melakukan segala hal. Seperti halnya juga dalam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, baik itu Daud, baik itu Yesus yang memulai karya di usia yang ke-30. Kita ingat Yusuf ketika dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya ketika ia berusia 17 tahun. Berarti kurang lebih sudah 13 tahun Yusuf
pelajar hidup orang-orang di Mesir. Dan apa yang ia lakukan di saat ini, ketika berhasil menafsirkan mimpi Firaun, ia mengambil sebuah tindakan nyata. Ia tidak hanya merancang, ia tidak hanya mengatakan melalui perkataannya bahwa nanti akan terjadi hal ini dan itu, tetapi untuk menggapai, untuk mencegah hal-hal yang kurang baik, ia melakukan tindakan, ia melakukan kerja nyata di masa kini. Bisa kita baca bahwa dikatakan Yusuf mengumpulkan, lalu dikatakan juga di ayat 49, Yusuf menimbun. Sebuah kata kerja, berarti yang menunjukkan bahwa Yusuf tidak hanya berkata-kata, tapi ia juga bekerja secara nyata dengan mengumpulkan segala bahan lalu menimbunnya. Dan di sini juga kita pahami bahwa Yusuf tidak hanya puas bahwa hasil panen berlimpah ruah, bahkan dikatakan tidak bisa lagi terhitung seperti pasir di laut. Ia tidak jumawa dengan hasil yang begitu luar biasa, tetapi ia mampu berhikmat untuk mengelolanya dengan bijak, sehingga ketika kekeringan nanti, selama 7 tahun, tidaklah mendatangkan kelaparan. Bahkan juga nanti bagi keluarga Yusuf ketika kita membacanya lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Dan apa yang dilakukan Yusuf ini juga, ketika ia merencanakan dan mengeksekusinya, Tuhan juga menyertainya. Tuhan juga bekerja melalui alam ini. Dikatakan di ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah. Mau menunjukkan bahwa karya Tuhan menyertai membersama Yusuf melalui alam ini, yaitu tanah yang berhasil mengeluarkan hasil yang berlimpah. Apa yang bisa kita refleksikan dan renungkan dalam pembacaan kita pada saat ini? Yang pertama, mari belajar dari Yusuf. Kita hidup di masa kini. Kita bukan hidupnya nanti. Kita hidup sudah dari sekarang. Maka di saat ini, di hari ini, dalam segala situasi kehidupan, dalam segala tekanan-tekanan hidup yang membebani kita di saat ini, di malam hari ini, mari kita berhikmat untuk mampu berolah pikir dan berolah rasa. Berolah pikir, mari kita mengedepankan kekritisan, mari kita menggunakan akal budi logika secara sehat, mengedepankan intelektual kita untuk mengambil segala hal keputusan dan tindakan dengan penuh bijaksana melalui berbagai pertimbangan yang baik. Setelah itu kita juga mampu berolah rasa, agar kita mampu mengelola emosi, perasaan kita, mengontrol hawa nafsu kita. Ketika kita merasakan berkelimpahan, kita tidak menjadi orang yang lupa diri atau jumawa, tapi kita mampu mengelola rasa kita, agar hidup kita boleh terus berlanjut dan mendatangkan damai sejahtera di masa yang mendatang. Dan kedua olah pikir dan olah rasa, kedua hal ini dilandasi dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai sumber pemilik hidup ini. Dengan iman yang sungguh, iman yang hidup, iman yang nyata, dengan dasar iman yang kuat, kita memiliki harapan dan keyakinan untuk melangkah dari masa kini menuju masa depan. Hal itu juga lah yang selaras dengan apa yang menjadi cara pandang GPIB dalam pemahaman iman pokok ke-6 tentang masa depan. Dari 7 alinea, saya mengutip alinea yang pertama, bahwa dalam pemikirannya mau menggambarkan bahwa Allah yang menciptakan ruang dan waktu untuk kita berkarya. Di dalamnya Allah membersama kita dari masa lalu, hidup di masa kini, dan berproses dari masa kini menuju masa depan. Dan hal itu boleh kita dasarkan dan dasari dalam pokok ke-6 alinea yang ketiga, bahwa melalui karya Yesus dari kedatangannya, yaitu kelahirannya, karya layannya, penderitaan, kematian, kebangkitan, hingga kenaikan Yesus Kristus ke sorga, itulah menjadi sumber pengharapan seluruh ciptaan Tuhan untuk melangkah masa depan. Itulah yang menjadi keyakinan, kekuatan untuk berjuang menuju masa depan. Poin yang kedua,
segala sesuatu itu kita imani, kita ambil keputusan, dan semuanya dapat berjalan ketika kita juga seperti Yusuf, bertindak, beraksi nyata. Segala sesuatunya tidak hanya angan-angan semata. Segala sesuatunya itu tidak hanya meninakbobokkan atau menenangkan manusia, tetapi semuanya harus dilakukan agar manusia tidak terlena bahwa urusan masa depan itu urusan nanti. Urusan masa depan itu sudah dimulai dari masa kini ketika kita mau mulai mengerjakan, melakukan, dan mengeksekusinya. GPIB saat ini melalui tim TP3 mengajarkan kepada kita tentang program prioritas untuk program kerja dan anggaran. Mari kita juga membawa hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi program prioritas kita untuk kita kerjakan agar mendatangkan damai sejahtera di masa depan. Tuhan menolong kita untuk bijak di hari ini, untuk membawa damai sejahtera di masa depan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh firman Tuhan pada malam hari ini yang mau mengajarkan kami untuk berhikmat di masa ini, di hari ini, di saat ini, dalam segala gumul juang kami, dalam segala proses kehidupan kami yang terus bergerak menuju masa depan. Biarlah kami boleh dalam hikmat-Mu Tuhan mengambil segala tindakan, segala keputusan di hari ini, dan boleh berdampak membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami di masa yang mendatang. Berkatilah kami ya Tuhan dalam segala gumul juang kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga bagi gereja kami, GPIB secara sinodal, fungsionaris majelis sinode, BP Mupel, para pelayan Tuhan di tingkat-tingkat jemaat, pendeta, penatua, diaken, unit-unit misioner yang ada, biar semula menjalankan panggilan pengutusan dengan takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan utus kami. Berkati juga ya Tuhan, di tengah berbagai kondisi yang ada di negara kami. Biarlah semuanya itu boleh berproses dengan baik. Segala hal yang mendatangkan ketidaktenangan, ketidaktentraman, Tuhan berkati agar berakhir dengan baik. Dan kami pun sebagai warga negara Indonesia mampu membawa kedamaian, bukan membawa perpecahan ataupun pemicu konflik. Kalau kami mampu menjadi warga negara yang membawa damai sejahtera dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah mereka yang menjalankan roda pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke tingkat-tingkat desa RT RW bersama dengan abdi negara juga boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah program Night Call malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.